Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jemaah salat Isya, tarawih dan witir. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, di bulan yang penuh dengan keberkahan, marilah Bapak Ibu tak henti-hentinya kita bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat nikmat sehingga keberadaan kita dari pagi, siang dan sampai pada malam hari ini, alhamdulillah semua kita dalam kondisi sehat baik lahir maupun batin. Dan baru saja kita menyelesaikan Bapak Ibu Ramadan yang ke-22 hari. InsyaAllah kita melanjutkan pada hari yang berikutnya. Mudah-mudahan kita masih diinjak Allah sehat lahir batin sehingga dapat menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa mari para jemaah sekalian, kita selalu menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak terasa Bapak Ibu, sudah 22 hari berlalu. Kita memasuki malam yang ke-23. Karena di penghujung Ramadan ini Bapak Ibu banyak keistimewaan. Yang pertama, di ujung Ramadan ini ada namanya malam kemuliaan atau disebut dengan malam Lailatul Qadar. Malam kemuliaan ini Bapak Ibu diturunkan Allah di malam-malam ganjil. Mulai dari malam 21 yang lewat, kemudian malam ini 23 dan malam 25, 27, kemudian yang terakhir 29. Di 5 malam itu Bapak Ibu tidak tiap 5 malam itu turun terus Lailatul Qadar, cuma sekali. Nah, jadi artinya kita ciri-ciri orang yang senantiasa untuk menggapai Lailatul Qadar itu pertama, ya, suasana alam ini Bapak Ibu tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, redup. Ya, yang kedua, nilai ibadahnya di penghujung Ramadan ini min alfi syahri. Artinya 1000 bulan atau 83 tahun. Subhanallah. Saking banyaknya nilai pahalanya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, ya, Lailatul Qadar itu pertanda ibadah kita meningkat. Ya. Dari diri kita masing-masing. Memang di penghujung Ramadan ini sudah mengalami artinya perubahan. Sedikit banyak mungkin sebaris 2 baris sabnya sudah agak ke depan. Tapi kalau di awal-awal Ramadan, subhanallah, kadang-kadang tak tertampung. Dekat rumah ustaz tu ibu-ibu jam 3 naruh ke sejadah. Ujiku cepat ni kan BAJ jam 3. Iya ponaan, kagak ada kebagian kapling. Sangkin luar biasanya. Nah, tapi sekarang inilah azan datang lambat masih juga longkang. Nah, jadi memang Bapak Ibu, ibadah ini pasang surut, itu tergantung dari nawaitu kita, ya. Pokoknya kalau kita sudah mengerti beribadah, tahu kita akan, artinya suatu saat kita juga akan berpulang ke rahmatullah, hilangkan sifat ego kita, hilangkan sifat kita mau hebat sendiri, mau jago sendiri bahwa saya pintar, saya ahli sujud. Jangan. Kita tidak ada kekuasaan dan kita tidak bisa melihat seseorang itu orang ini baik dengan tak baik. Itu hanya Allah. Maka di dunia ini Bapak Ibu yang paling berat hablum minan nas. Lecetlah kening kita, bengkaklah dengkul kita banyak ibadah, tapi sebelah rumah tidak berbaikan sampai hari kiamat. Tidak akan terciumnya bau surga. Nyiumnya lagi dah baca, apalagi nak masuknya. Ajan ini berat para jemaah. Tak usah jauh-jauh, kami sama-sama da'i, banyak dah berbaikan main nyari. Jadi kamu nak nurut siapa kira-kira? Nah, bayangkan sama-sama ustaz tidak bersatu padu main nyari. Nauzubillah. Jadi percuma kita tu memberikan nasihat muluk-muluk menggebu-gebu di atas para jemaah, tapi hati kita masih busuk dengan kiri kanan. Tak ada hasil. Mana kita nak ketemu Lailatul Qadar model macam itu?
Jadi Lailatul Qadar ini Bapak Ibu, ya kita dianjurkan malam-malam ganjil ini momen yang paling penting. Terutama kata Rasulullah, perbanyak doa kepada Allah. Minta doa, ya. Wong jahat dengan kita, apa doanya? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Engkaulah yang pacak membulak-balikkan hati manusia. Yang tadi dia kejam, mudah-mudahan akan luntur hatinya. Yang tadi dia tidak baik dengan kita, mudah terbuka hatinya. Jadi cuman kita modal doa Bapak Ibu, ya, tidak modal kekerasan. Maka agama tidak mengizinkan kepada kita untuk saling kita, artinya tolak pinggang, laju nak bergocok, itu tidak ada ajaran agama. Tapi dengan doa. Di malam ganjil ini berdoalah kita, yang mungkin dalam keadaan penyakit, diangkat Allah penyakit kita. Adik-adik, ya, yang punya keinginan untuk mendapatkan satu pekerjaan, jodoh, yang belum punya keturunan, berdoalah di malam-malam ganjil ini. Karena ini momen yang paling penting. Berdoa kepada Allah. Tidak ada hijab di malam Lailatul Qadar ini kecuali kita langsung dengan Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa taala. Jadi habis tarawih ini Bapak Ibu, silahkan nanti mau makan minum, yang Bapak mau merokok, silahkan sampai jam mungkin jam 10 lebih. Pecah badan kita lah sudah segar, keringat kita lah kering, ya. Kemudian kita sikat gigi, ambil wudhu. Kemudian Bapak Ibu bentang sejadah, kerjakan solat sunat Lailatul Qadar. Usalli sunnatan Lailatul Qadar rakaataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Baca iftitah, baca Fatihah. Kalau hafal ayat yang dibaca imam, inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhir ayat, sampai selesai. Kalau hafal. Rakaat yang kedua sudah baca Fatihah, kemudian baca ya Al-Kausar, inna a'tayna. Kalau hafal juga. Iya, surah itu yang paling pendek, Pak. 114 surat, cuma 3 ayat. Inna a'tayna. Ada yang dah hafal Pak di pelaju ni. Inna 3 kali. Ujung-ujungnya inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kacau model mai ngajak mati Pak namanya. Ya. Tak kena 2 ayat 3 ikut tu masih keliru. Jadi Bapak Ibu silahkan, ya. Kita melakukan solat Lailatul Qadar tu Bapak Ibu di malam-malam ganjil, ya. Berdoalah kepada Allah. Tangiskan, ya, campak ke banyu mata di keheningan malam. Yang pertama solat sunat taubat, yang kedua sunat wudu, yang ketiga sunat hajat, tahajud, kemudian ditambah dengan Lailatul Qadar. InsyaAllah Bapak Ibu, tangislah, curhat kita kepada Allah. Dengan manusia ini sekedar memberikan salah satu pengalaman, tapi yang lebih tepat kita curhat langsung dengan Allah. Campak ke banyu mata kita, tangiskan. Kita di Pelaju Palembang ni banyak nangis depan wong banyak. Itu namanya wong Palembang minta alam. Pecah dia dewe yang pecah nangis. Kita ni pecah galau nangis. Jadi mana nangis di keheningan malam. Kita dengan Allah berdoa, pecah bahasa Arab, alhamdulillah. Tak pecah bahasa Arab, bahasa kita hari-hari inilah. Ya Allah ampuni dosaku. Ya Allah ampuni dosa orang tuaku. Ya Allah ampuni dosa anak-anakku. Ya Allah selamatkan rumah tangga kami ya Allah dari dunia sampai negeri akhirat. Ya Allah, seandainya kiri kanan lingkungan kami memang tidak pernah punya sifat baik, Engkaulah ya Allah yang pacak membulak-balikan hatinya. Bukakan ya Allah supaya dia sadar bahawa yang namanya kita tidak menyambung silaturahim tidak akan termasuknya surga Bapak Ibu. 4 yang dirindukan surga. Yang pertama taltil Quran. Orang yang selalu membaca Al-Quran. Yang kedua bil lisan. Orang-orang yang pandai memelihara lisan. Jadi maksudnya Bapak Ibu, nak ngomong tu nak baca, ya, mendak baca ngomong diam baik. Diam itu lebih mahal dari emas. Ini ngomong sekali tersinggung, ngomong 2 kali berkapaan, berhenti oi. Iya, dak baca ngomong berarti kita tu, ya. Jangan diteruskan. Yang ketiga bisaum. Orang yang dirindukan puasa, dia dirindukan oleh Allah. Surga adalah orang yang berpuasanya ikhlas. Yang keempat, menyambung silaturahmi. Mana Bapak Ibu, surga nak rindu dengan kita, dengan tetangga kiri kanan, dah berbaikan. Tetangga ni Bapak Ibu, jaraknya 40 rumah ke depan, ke kanan, ke kiri, ke belakang. Hitunglah dewe di kompleks Rimas ini, alangkah banyaknya 40 rumah itu. Dah usah 3 rumah, 40 rumah. Ke depan,
ke belakang, ke kanan, ke kiri. Itulah jiron kita. Maka jangan diputuskan. Jadi kalau kita ahli ibadah kata guna, ya. Cuma kita namanya semayang, ngaji, puasa, berzikir, ya. Tapi kita tidak pernah kita menyambung silaturahim, tidak akan dibukakan Allah pintu surga. Maka dalam Quran uji Allah, duribat alaihim zillatu aynama sukifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Jadi kata Allah, apabila kamu ditimpa kehinaan, di mana saja kamu berada, yang pacak nolong kita ni Pak Bu, pertama kita dekat dengan Allah, yang kedua dengan manusia kita tak sengketa. Kita berbuat baik, maka inilah Bapak Ibu yang dapat membantu kita dikala kita senang, dikala kita ditimpa musibah. Jiron inilah yang paling utama, maka jangan dianggap remeh. Saya Bapak Ibu maka merasa tidak enak kalau seandainya kita tidak ada kepersatuan. Berat Bapak Ibu jadi dai ini, jadi pemuka agama ni, sisip sedikit duluan Pak Bu jadi puntung api neraka. Jangan main-main, bukannya lemak jadi penceramah ni. Duluan neraka nunggu. Kalau tidak sesuai dengan tingkah laku dan perbuatannya. Jadi mana nak nyontoh jemaah kalau kita dah bersatu. Tidak berteguran. Ya. Banyak Bapak Ibu. Maka saya sampaikan kepada teman, kulil haqqa walau kana muran, balighu anni walau ayah. Sampaikan kata Nabi perkataan yang benar walaupun kondisinya pahit. Tidak apa-apa. Dia ngambilnya, payo dia ngambil, ya ada apa yang penting sudah kita sampaikan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menggapai daripada malam Lailatul Qadar, yang pertama ialah nilai pahala kita 83 tahun atau 1000 bulan. Yang kedua diturunkan Allah di malam-malam ganjil. Tapi kalau firasat Ustaz itu sudah lewat Lailatul Qadar. Tapi tidak apa-apa. Malam 21 pecah-pecahnya tu. Lain suasananya Bapak Ibu, ya. Kemudian kita beribadah ni sudah mulai ujian kita kadang-kadang bisa ngendur. Nafsu makan banyak kita payanian. Iya sahur itu ngeliwat ketiga compok payanian jorong itu. Itu ciri-ciri itu ya. Artinya tidak semudahnya. Kemudian Bapak Ibu ialah kita tadi mengerjakan solat sunat Lailatul Qadar. Dan yang keempat Bapak Ibu menggapai malam Lailatul Qadar itu ialah kita memperbanyak zikrullah. Ya. Bila perlu kata Nabi di ujung Ramadan ini Nabi dah ada lagi di rumah, dia ngenceng ke tali pinggangnya. Apa maksudnya? Dia sudah takarub ya untuk iktikaf di masjid. Boleh di pintu kita ni Pak pengurus ditulis nawaitu iktikaf fil masjid lillahi taala. Silakan Bapak-bapak. Jam 10 lebih iktikaf di masjid, ya Al-Hakim ini. Yang ibu-ibu dah usahlah iktikaf, ya. Kamu iktikaf di rumah baiklah, ya. Ya nyiap ke nyawur, ya. Jadi Pak, kalau kita iktikaf di sini jam 10 lebih nanti, boleh kita lakukan setelah sahur kita balik ke rumah makan. Setelah itu pulang ke sini lagi. Apa yang kita lakukan? Ialah dengan 5 macam solat tadi. Solat sunat tahiyatul masjid, sunat wudu, sunat hajat, sunat tobat, Lailatul Qadar, kemudian tahajud. Kalau memang ada yang pacak memandoi imamnya, silahkan tahajud itu berjemaah, kemudian berikan nasihat tausiah, berzikir ya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membaca Al-Qur'an, berselawat kepada Nabi, dan segala apapun yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini Bapak Ibu, ini tidak sama dengan 10 pertama, 10 kedua dan 10 terakhir. Karena terakhir ini nilainya itqum minan nar, dibebaskan daripada azab api neraka. Kemudian Bapak Ibu yang berikutnya, ya di penghujung Ramadan ini, ya bergegaslah kita untuk menyingsingkan, membersihkan puasa kita dengan zakat fitrah. Jadi men kamu di kompleks Rimas ini makan berasnya ramos, ya, sekampil itu 500.000, ya beras ramos fitrahnya. Jangan beras petruk, tidak cocok. Iya, ngapa model itu harga 200 sih sekampil. Kita biasa 500 sekampil. Tidak sah kalau ustaz panitianya. Kutanya. Bukan kita cerudian Bapak, perlu di intermizo, terutama badan amil. Tidak apa-apa tanya.
Jadi apa yang kita makan Bapak Ibu, yang kita senangi, itu yang kita keluarkan. Al-Baqarah 267. Illa antumidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyun hamid. Kalau kita ngeluarkannya memicing ke mata Bapak Ibu, barang itu jelek, kita tunjuk kepada dosa. Sementara kita tak galak makannya, kita tunjuk ke dia wong, tak boleh. Jadi senang kita, senang orang juga. Jadi apa yang kita lakukan. Kemudian para jemaah sekalian, kalau kita boleh THR, mungkin yang pensiun, yang masih aktif, boleh 3 juta, buanglah kotorannya. 75.000, 1 juta itu 25.000 rupiah, 975, insya Allah aman. Tak kena penyakit, tidak hilang di jalan, tidak kena celakaan dan lain sebagainya, dijamin oleh Allah. Tapi kita tidak mengeluarkan Bapak Ibu, sayang 25.000, kita dinjau Allah penyakit 3 hari, keluar duit 2,5 juta. Iya, habis duit tekor malah. Nah, jadi jangan sayang-sayang ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kita untuk memproklamirkan hari kemenangan di bulan suci Ramadan ini, ya nanti kita ya sama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri. Itu disunnahkan ambil 2 jarak, 2 arah. Perginya arah selatan, baliknya arah utara. Jangan lurus baik. Mana ustaz kalau para masjid muter-muter? Iya, harus muter-muter. Jangan lurus baik. Itu saksi Pak. Disunnah kedua arah. Berangkatnya arah sana, baliknya arah lain. Iya. Pokoknya hijau ke, jangan satu arah. Itu sunnah Nabi ya. Jadi Bapak Ibu, para jemaahku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan inilah kita berhak tadi untuk menggapai malam Lailatul Qadar. Jadi marilah para jemaahku sekalian manfaatkan momen malam-malam yang ganjil ini untuk kita melaksanakan ibadah, kemudian banyak-banyak berdoa ya. Insyaallah doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali Bapak Ibu, ya mudah-mudahan kultum kita pada malam hari ini ada manfaatnya, sekadar mengingatkan kembali. Marilah kita sama-sama ya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saatnya nanti kita masih dapat menyelesaikan Ramadan dengan sebaik-baiknya, sehingga amaliah kita di bulan suci Ramadan ini akan dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada pengurus Masjid Al-Hakim. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan marilah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang pernah kita lakukan di muka bumi ini, baik disengaja maupun yang tidak kita sengaja. Dan satu lagi tugas kita, mari para jemaah kita melaksanakan salat tarawih dan witir, luruskan dan rapatkan safnya. Semoga yang kita lakukan di bulan suci ini dapat diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.